sebuah peradaban kuno yang berpusat di Mesoamerika, meliputi wilayah yang sekarang menjadi Meksiko, Guatemala, Belize, dan Honduras. Mereka mencapai kejayaan pada periode klasik mereka, sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi. Keunikan geografis Mesoamerika memberikan fondasi bagi perkembangan peradaban mereka. Suku Maya dikenal karena pembangunan kota-kota megah mereka, seperti Tikal, Palenque, dan Copan. Kota-kota ini bukan hanya pusat kegiatan ekonomi dan politik, tetapi juga tempat penting untuk upacara keagamaan. Suku Maya mencapai tingkat kekayaan budaya yang luar biasa, menciptakan seni, arsitektur, dan sistem tulisan hieroglif yang kompleks. Salah satu pencapaian terbesar suku Maya adalah sistem tulisan hieroglif. Mereka mengembangkan sistem tulisan yang terdiri dari simbol-simbol yang mencatat sejarah, astronomi, dan kehidupan sehari-hari mereka. Suku Maya memiliki keahlian astronomi yang mengesankan. Mereka membangun piramida dan struktur astronomi untuk mengamati pergerakan benda langit. Sistem kalender mereka sangat presisi, yang digunakan untuk memantau waktu dalam kehidupan sehari-hari mereka dan merayakan ritual keagamaan. Namun, suku Maya menghadapi masa kejatuhan yang misterius. Sekitar tahun 900 Masehi, banyak kota mereka ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Teori mengenai perubahan iklim, konflik internal, atau tekanan eksternal masih menjadi subjek perdebatan, dan kehancuran suku Maya tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah arkeologi. Piramida suku Maya adalah karya arsitektur yang luar biasa, tidak hanya sebagai bentuk keindahan visual, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan spiritual. Piramida-piramida ini, dengan tangga-tangga curam yang mengarah ke puncak, digunakan untuk upacara keagamaan dan pengorbanan. Setiap piramida memiliki makna dan fungsi tertentu, menciptakan tatanan ruang yang rumit dan mendalam. Setiap elemen arsitektur pada piramida memiliki simbolisme dalam kepercayaan suku Maya. Piramida sering dihubungkan dengan pohon dunia, sebuah konsep kosmologis yang sangat penting dalam kebudayaan mereka. Relief dan ukiran di piramida sering menggambarkan dewa, raja, dan peristiwa keagamaan, memberikan dimensi artistik dan spiritual pada struktur ini. Salah satu kota paling menakjubkan dari struktur kota lainnya di peradaban suku Maya adalah Tikal, terletak di hutan hujan Guatemala. Tikal adalah kota kuno yang menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan. Piramida-piramida tinggi, seperti piramida Sphinx dan piramida Tikal, menjulang di atas pepohonan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Struktur kota suku Maya bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Terdapat kompleks bangunan seperti ruangan pertemuan, pasar, dan tempat tinggal di sekitar piramida. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah ketelitian astronomi dalam perancangan piramida dan kota suku Maya. Piramida tersebut sering diatur sedemikian rupa sehingga dapat memantau gerhana matahari atau bulan, menunjukkan pemahaman mendalam mereka tentang astronomi. Ini memberikan bukti akan pengetahuan dan keterampilan teknis yang tinggi yang dimiliki oleh suku Maya. Sistem kalender suku Maya terdiri dari dua kalender utama, Xolkin dan Hab. Kalender Xolkin terdiri dari siklus 260 hari, yang diwakili oleh kombinasi 13 angka dengan 20 nama hari, menciptakan kalender ritual yang penting untuk upacara agama dan prediksi nasib individu. Sementara itu, kalender Hab adalah kalender matahari, yang terdiri dari 18 bulan, masing-masing berjumlah 20 hari, ditambah satu bulan pendek, yang berjumlah 5 hari, membentuk total 365 hari. Yang paling menakjubkan adalah kalender panjang suku Maya. Kalender ini melibatkan kombinasi dua siklus Xolkin 260 hari dan siklus Hab 365 hari. Ketika dua siklus ini dijalankan bersamaan, mereka membentuk siklus lebih panjang yang mencapai 18.980 hari atau sekitar 52 tahun. Kalender panjang digunakan untuk mencatat peristiwa sejarah, meramalkan masa depan, dan dianggap sebagai instrumen astrologi yang kompleks.
Perlu dicatat bahwa kalender panjang suku Maya menjadi terkenal pada tahun 2012. Ketika banyak orang menduga bahwa siklus ini mencapai akhirnya, memicu ramalan kiamat. Namun, sebagian besar ahli sejarah dan arkeolog menyatakan bahwa ini hanyalah akhir siklus dan awal siklus baru, menggambarkan pandangan suku Maya tentang keseimbangan dan kelanjutan alam semesta. Sejarawan dan arkeolog telah lama berspekulasi tentang penyebab kehancuran suku Maya. Pada sekitar tahun 900 Masehi, berbagai teori muncul, mulai dari perubahan iklim yang drastis, konflik internal, hingga kemungkinan tekanan eksternal oleh bangsa-bangsa tetangga. Salah satu teori utama adalah dampak perubahan iklim yang signifikan. Beberapa penelitian arkeologi menunjukkan bahwa suku Maya mengalami periode kekeringan yang parah. Selama masa kehancuran mereka, ini dapat mengakibatkan gagal panen, kelaparan, dan ketidakstabilan sosial yang berujung pada kehancuran peradaban mereka. Teori lain mencatat kemungkinan konflik internal di antara kota-kota suku Maya, sengketa atas sumber daya, atau ketidakstabilan politik dapat menjadi penyebab konflik yang merusak sosial dan ekonomi, yang akhirnya berujung pada kejatuhan peradaban. Dalam memahami kisah peradaban suku Maya, kita menemui puncak keajaiban, misteri, dan tragedi. Meskipun misteri kehancuran mereka tetap tak terpecahkan, penelitian dan penemuan terbaru memberikan sinar harapan dalam mengurai rahasia masa lalu. Suku Maya menciptakan peradaban yang tak tertandingi dengan piramida megah, sistem kalender presisi, dan warisan ilmiah yang memukau. Namun, lenyapnya mereka menyoroti kerapuhan peradaban manusia di bawah tekanan alam dan internal. Dalam mengejar pengetahuan tentang suku Maya, kita bukan hanya memahami masa lalu mereka, tetapi juga menemukan cerminan dalam tantangan global saat ini. Bagaimana kita belajar dari kejayaan dan kehancuran mereka? Apakah kita mampu mengelola sumber daya alam dan konflik internal dengan bijaksana dengan mengeksplorasi kisah suku Maya? Kita diingatkan bahwa warisan masa lalu adalah guru terbaik. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami agar tetap terhubung dengan eksplorasi sejarah dan keajaiban di saluran ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.